Baik, perkenalkan nama saya Harapan dengan NIM 23 30 30 30 30 252. Saya Sinaria Saputra dengan NIM 23 30 30 30 30 287. Ada ya? Oh iya lihat. Hai, perkenalkan nama saya Litra Norsantika dengan NIM 23 30 30 30 3281. Saya sangat suka makan dan juga seni. Ya, perkenalkan nama saya Septia Dianti dengan NIM 23 31 30 30 30 326. Ya, jalan. Perkenalkan nama saya Sylvia Lawiratia dengan NIM 23 30 30 30 30 290. Ewe aramu jewe aram atuwe bakina tanpa bau ma. Halo guys, perkenalkan nama aku Maya. NIM aku 23 30 30 30 310. Hobi aku makan dan tidur. Oke guys, sekarang aku ada di mall. Tapi udah pulang guys, udah pulang. Oke, sekian, bye-bye. Baik, di sini kita masuk ke pengertian sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia adalah proses mengukur dan melaporkan nilai ekonomi sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk biaya rekrutmen, biaya pelatihan, produktivitas, dan nilai kontribusi karyawan. Untuk yang kedua itu ada akuntansi sosial. Akuntansi sosial adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas organisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir yaitu prinsip akuntansi sosial. Yang pertama itu ada identifikasi dampak sosial dan lingkungan, yaitu organisasi wajib mengukur seluruh dampak kepada masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, ada pengukuran dampak secara terkuantifikasi, yaitu dengan menggunakan indikator sosial dan lingkungan yang jelas, terukur dan dapat diverifikasi. Dan yang ketiga, ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu dampak sosial harus dilaporkan secara terbuka kepada pemangku kepentingan. Dan yang keempat, ada standar pelaporan sosial, yaitu pelaporan mengikuti kerangka keberlanjutan atau ESG untuk konsistensi informasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu evaluasi biaya dan manfaat sosial. Jadi setiap program sosial dinilai apakah memberi manfaat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Yuk. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran kinerja dalam akuntansi SDM. Yang pertama, itu ada biaya historis SDM. Mengukur kinerja SDM berdasarkan total biaya yang dikeluarkan untuk rekrutmen, pelatihan, gaji, tunjangan, dan prestasi. Tujuannya melihat besar investasi perusahaan pada karyawan. Yang kedua, nilai ekonomis SDM. Menilai karyawan dari nilai manfaat ekonomis yang mereka hasilkan, seperti produktivitas, kontribusi, pendapatan, dan masa kerja. Fokusnya pada nilai kontribusi, bukan biayanya. Yang ketiga, Human Resource atau ROI, mengukur aktivitas investasi SDM dengan membandingkan biaya SDM dan manfaat yang dihasilkan. Digunakan untuk mengetahui apakah pengeluaran SDM itu memberikan hasil yang menguntungkan.
Oke, kita masuk pada yang keempat, indikator kinerja SDM. Pengukuran kuantitatif seperti turnover, absensi, produktivitas, aktivitas rekrutmen, dan hasil pelatihan digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja SDM secara objektif. Sekian pengertian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut ke pengukuran kinerja dalam akuntansi sosial. Jadi akuntansi sosial tuh intinya mau lihat perusahaan ini ngasih dampak apa ke masyarakat dan lingkungannya. Cara mengukurnya tuh yang pertama tuh ada social performance indicator. Ini semacam cek sosial perusahaan, ngecek perusahaan ini beneran peduli atau cuman kayak mau dipuja aja gitu. Kayak berapa banyak orang yang terbantu, hidup orang jadi lebih baik atau enggak. Ada kontribusi nyata enggak buat masyarakatnya. Terus yang kedua tuh ada environmental performance indicator. Kalau ini kayak ngecek perusahaan ini beneran green atau cuma greenwashing. Kayak berapa banyak polusi yang mereka hasilin dalam memproduksi produk mereka itu. Terus pemakaian listriknya, boros atau tidak. Terus efisien ke dalam pemakaian bahan baku. Terus yang ketiga itu ada social cost benefit analysis. Ini kayak mikir, program sosial yang mereka buat ini untungnya buat masyarakat lebih besar nggak daripada biaya yang mereka keluarin. Misalnya kayak beasiswa, modalnya lumayan, tapi manfaatnya gede buat penerimanya. Kalau manfaatnya lebih besar, berarti itu udah bagus. Terus yang keempat itu ada sustainability. Ini tuh kayak laporan resmi yang isinya cerita lengkap tentang mereka ngurus lingkungannya tuh gimana sih, mereka ngasih dampak sosialnya tuh apa, cara perusahaannya tuh diatur tuh rapi atau enggak. Ya kayak ibarat buku rapor perusahaan, tapi seberapa baik mereka menjaga warga bumi. Kita mulai nih. Oke guys, jadi aku mau lanjut jelasin prinsip akuntansi sumber daya manusia. Tapi kita sambil mancing ya. Yuk. Cut ya. Ya. Aduh. Baik, di sini ada 5 prinsip. Yang pertama itu sumber daya manusia sebagai aset. Karyawan dianggap sebagai aset karena membantu perusahaan berkembang. Contohnya, perusahaan menilai teknisi yang terampil sebagai aset karena membuat produksi lebih cepat dan lebih bagus. Lalu yang kedua, pengukuran nilai sumber daya manusia. Nilai karyawan diukur dari biaya untuk mendapatkannya dan manfaat yang mereka berikan. Contohnya, perusahaan menghitung nilai seorang kasir dari biaya pelatihan dan juga kemampuan melayani pelanggan dengan cepat. Tatar dulu. Lalu yang ketiga, pencatatan biaya sumber daya manusia. Data tentang sumber daya manusia dilaporkan agar manajemen bisa mengambil keputusan yang tepat. Contohnya, laporan menunjukkan biaya pelatihan meningkat, sehingga manajemen mengecek apakah pelatihannya benar-benar efektif. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja sumber daya manusia berbasis data. Menilai kinerja karyawan berdasarkan angka dan fakta, bukan hanya pendapat. Contohnya, penilaian operator mesin berdasarkan jumlah produksi, tingkat kesalahan, dan ketepatan waktu. Jadi itu aja prinsip dari sumber daya manusia, guys. Bye-bye. Baik, kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu tentang akuntansi SDM atau sumber daya manusia. Ya, kami ambil pada perusahaan yaitu Mojo Panggong Tulung Ganggung, yaitu pabrik gula dari jurnal. Sumbernya yaitu penelitian Siti Islandi 2020. Masalah yang terjadi
perusahaannya tidak mencatat investasi sumber daya manusianya sebagai aset, meskipun mengeluarkan biaya besar untuk pelatihan karyawan, program peningkatan keterampilan, biaya rekrutmen, sertifikat teknis pabrik, dan pembiayaan operator mesin. Akibatnya, biaya tersebut langsung dibebankan sebagai biaya periode berjalan, bukan dianggap sebagai investasi jangka panjang. Nah, ini tuh salah satu pabrik gula terbesar di Jawa Timur. Terus dampak masalahnya yang pertama itu bagi perusahaan, laporan keuangan tidak mencerminkan nilai ekonomi sumber daya manusia, padahal keterampilan teknis pabrik sangat menentukan kualitas dan kuantitas produk gula. Terus aset perusahaan tampak lebih kecil karena SDM tidak dicatat sebagai aset. Terus ROA, ROE, dan laba tampak lebih rendah karena pengeluaran SDM dianggap biaya bukan investasi. Lalu pengambilan keputusan manajemen menjadi lemah karena nilai real kinerja SDM tidak terukur. Nah, yang kedua itu dampak bagi SDM, sumber daya manusia. Itu pelatihan dianggap biaya bukan investasi sehingga program pelatihan lebih sedikit. Lalu hubungan industrial melemah dan retensi karyawan menurun. Nah, yang keempat, solusi menggunakan prinsip akuntansi sumber daya manusia. Nah, yang pertama solusinya yaitu mengklarifikasikan biaya SDM sebagai investasi guna pendekatan historical cost method. Ya, yang pertama itu biaya rekrutmen, terus pelatihan, sertifikat kesehatan dan keselamatan dicatat sebagai human resource investment di laporan internal manajemen. Nah, dasar akuntansi, konsep kultur, ekonomik, benefit, SDM memberikan manfaat lebih dari satu periode. Konsep meeting prinsip biaya SDM harus dipadankan dengan manfaatnya. Nah, dasar solusinya itu yaitu prinsip present value measurement, prinsip economic value of employees. Oke. Jadi di sini studi kasus singkatnya adalah CSR dan akuntansi sosial di Bank Syariah Mandiri. Ya. Dari sumbernya Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan. Jadi masalah utamanya CSR di Bank Syariah Mandiri masih bernilai sekuler. Artinya program sosial sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Islam. Akibatnya identitas sebagai bank syariah tidak terlihat kuat dan kegiatan sosialnya. Terus lokasi kejadian itu, kasus ini terjadi pada Bank Syariah Mandiri BSM di Indonesia. Dampak masalahnya yaitu kepercayaan nasabah menurun karena CSR tidak mencerminkan prinsip syariah. Reputasi bank melemah, dianggap sama dan bank konvensional. Jadi program CSR kurang efektif karena tidak berlandaskan nilai etika Islam. Jadi solusi yang pertama itu mengintegritaskan nilai jadul ada nilai Islam tentang penyesalan masalah sosial secara adil dan baik menjadi dasar etika CSR bank dan bank syariah. Program syariah berbasis Islam, fokus pada pemberdayaan ekonomi umat, wakat produktif, pendidikan keislaman, pengentasan kemiskinan jangka panjang. Laporan CSR yang transparan juga memuat dampak sosial, jumlah penerimaan manfaat, indikator kinerja CSR, terus edukasinya kepada stakeholder agar masyarakat memahami bahwa CSR syariah bukan
sekedar donasi tetapi ibadah sosial. Terus dasar teoristis, ajaran Islam, etika untuk menyelesaikan masalah sosial secara adil, akuntansi sosial, transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan dampak sosial. Teori yang digunakan adalah teori legitimasi TISR untuk menunjukkan bahwa bank syariah menjalankan nilai agama dalam kegiatan sosial. Pasan diciendo que soy mala porque no me aguanto la marinada. Si vienes a mi cama, a mi cama. Kita punya masalah besar, tingkat keluar masuk karyawan meningkat dan produktivitas menurun. Betul Bu, karyawan banyak mengeluh soal kurangnya pelatihan dan penghargaan. Sebagai karyawan baru, saya juga bingung karena tidak ada orientasi kerja yang jelas. Saya supervisor produksi, banyak karyawan merasa mereka hanya dianggap sebagai biaya, bukan aset perusahaan. Itu karena kita belum menerapkan akuntansi sumber daya manusia. Makanya dari itu, nilai karyawan harus dihitung mulai dari pelatihan, produktivitas, sampai kontribusi jangka panjang. Saya sudah lihat angkanya, biaya pelatihan memang tinggi tapi dampak jangka panjang jauh lebih besar. Oh, jadi akuntansi SDM bukan hanya mencatat gaji ya Bu? Betul, ini tentang mengakui karyawan sebagai investasi, bukan beban. Jadi kita latih dan kembangkan nilai perusahaan otomatis naik. Kalau begitu kami merasa lebih dihargai. Saya tadi ada barusan membaca laporan SDM sosial. Tolong berikan saya penjelasannya. Maaf Bu, kami ingin menerapkan akuntansi SDM, program pelatihan terstruktur, penilaian kinerja yang adil, penghargaan berbasis kompetensi, perencanaan pengembangan karir. Ini bukan biaya, tapi ini investasi jangka panjang Bu. Oke, saya pertimbangkan. Tapi masyarakat sekitar sudah mulai mengeluh. Hanya besi tiada yang lain. Oh my god. Ku gergaji langsung ku kiloin. Rayap besi ku nggak main-main. Walau pompaku yang pasti rutin. Maaf ya Bu Direktur, saya mewakili masyarakat. Jadi limbah plastik dan dari perusahaan itu susah mendapatkan kerja dari pemuda-pemuda yang lain. Ini sudah kami data Pak, tapi program CSR kita memang belum terstruktur. Ini sudah masuk ranah akuntansi sosial, mencatat, mengukur, dan melaporkan dampak sosial perusahaan. Setiap aktivitas sosial harus dilaporkan transparan. Dampak lingkungan, penggunaan dana CSR, jumlah manfaat kepada masyarakat. Untuk tim CSR, ada usulan solusi? Kami mengusulkan ada 4. Yang pertama itu program pelatihan pengelolaan sampah plastik menjadi produk kerajinan. Yang kedua, rekrumen prioritas bagi pemuda desa. Yang ketiga, pembiayaan usaha kecil bagi ibu-ibu rumah tangga. Yang keempat, pelaporan CSR tahunan sesuai akuntansi sosial. Baik, jika itu benar dilakukan, masyarakat bisa juga terbantu. Baik, mulai hari ini kita akan menerapkan akuntansi SDM dan kita perkuat akuntansi sosial. Semua laporan harus transparan dan terstruktur. Kami siap memulai program pelatihan karyawan. Kami siap menjalankan CSR dan bekerja sama dengan masyarakat.
Kami dari warga desa siap mendukung dan berkolaborasi. Perusahaan bukan hanya mesin dan angka. Aset terbesar kita adalah manusia. Dan perusahaan yang baik harus memberi manfaat sosial. Baik, mulai hari ini kita bangun perusahaan yang tidak hanya kuat secara finansial, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Oke, teman-teman, ayo kita kumpul dulu. Perusahaan kita masa depan. Sekian dari kami. Terima kasih. Dan besi. Cuma besi. Tiada yang lain. Thank you.